Pak Adam, bagaimana kabarnya malam hari ini? Bapak sibuk? Mungkin saya mengganggu waktunya, Pak. Oh iya Bu Neni, kebetulan hari ini saya sedang santai. Memangnya ada apa ya Bu? Oh iya, begini Pak, saya mau mengobrol sebentar dengan Bapak. Saya sedang bingung nih Pak dan merasa khawatir. eh, Mungkin dengan bicara sama Pak Adam ini nanti ada sesuatu yang saya dapatkan. Oh iya Bu Neni, silahkan diceritakan apa tujuan dari obrolan kita hari ini Bu. Em, Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan saya di kelas 5, Pak. Oh iya Bu, semoga obrolan kita ini mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan yang Ibu hadapi. Eh, Emangnya apa ya Bu permasalahannya kalau boleh tahu ya? Eee Begini Pak, saya mau cerita nih, sebentar lagi kan, anak wali saya kelas 5 mengikuti ANBK. Nah, dalam rapor pendidikan sekolah saya itu, terdapat di bagian numerasinya itu, merah atau rendah. Nah, sebagai wali kelas 5, memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa meningkatkan nilai numerasi melalui hasil ANBK. Nah, saya sudah memberikan latihan-latihan, namun dari hasil yang mereka peroleh itu masih rendah. Saya masih bingung, Pak, dan merasa khawatir dengan apa yang akan dihadapi murid-murid saya ke depan. Oh iya Bu, jadi Bu Neni ini merasa bingung dan khawatir ya dengan persiapan AMBK kelas 5 nanti ini. Ibu Neni merasa apakah bisa meningkatkan nilai numerasi di rapor pendidikan di sekolah Ibu nanti ke depannya ya? Iya, betul sekali, Pak. Oh iya, tadi kan Ibu Neni mengatakan bahwa rapor pendidikan di sekolah bagian numerasinya itu rendah atau merah. Jadi menurut Ibu Neni, idealnya bagian numerasi itu seperti apa atau yang bagaimana, Bu? Ya, seperti di rapor pendidikan itu di bagian-bagian yang lain sudah hijau, saya ingin juga bagian numerasinya itu juga warna hijau. Ya, terus apa yang Ibu Neni lakukan agar bisa meningkatkan numerasi di rapor pendidikannya itu dari merah menjadi hijau, Bu? Sebenarnya Pak, saya sudah melakukan dengan melatih murid untuk menjawab soal-soal numerasi yang ada di PMM. Jadi Ibu jadi Ibu Neni sudah melakukan dengan memberikan soal-soal latihan di asesmen atau di APMM ya, namun hasilnya belum maksimal ya. Jadi dari kalau kita perkirakan dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Neni sekarang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai terhadap rapor pendidikan Ibu sekarang ini? Eee, Menurut saya, mungkin posisi saya masih, di skala 5 Pak. Oh iya Bu, eh, emangnya Ibu ingin berada di posisi berapa sekarang Bu? Eee, saya ingin, paling tidak di posisi 9 Pak. Oh iya Bu. Eh, jadi untuk menindaklanjuti hal itu, selain memberikan soal-soal latihan asesmen tadi yang ada di PMN, adakah cara-cara lain yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk menaikkan rapor pendidikan Ibu dari skala merah hingga menjadi hijau nantinya, Bu. Eee, Mungkin saya harus, memberikan, kegiatan numerasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan memberikan kelas tambahan untuk memperdalam pengetahuan numerasinya, baik, secara individu atau kelompok kecil dan,
memberikan soal latihan secara berkala dengan level kesulitan yang bertahap, di mana siswa yang terbiasa mengerjakan soal numerasi dengan konsisten akan lebih terampil dalam memecahkan masalah. Wah, luar biasa langkah-langkah yang Ibu lakukan ya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu untuk menyelesaikan langkah-langkah yang Ibu tadi sebutkan, seperti mulai dari memberikan latihan di asesmen PMM, dan yang kedua memberikan kegiatan numerasi 15 menit sebelum pembelajaran, kemudian yang ketiga memberikan kelas tambahan dan lain-lain sebagainya. Kira-kira Ibu membutuhkan berapa berapa hari atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hal tersebut, Bu? Ya, mengingat jadwal AMBK anak-anak ini diperkirakan di awal bulan 11, ya mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan lah. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu rencanakan tersebut? Yang saya rencanakan yaitu saya akan membuat jadwal dengan kegiatan numerasi, baik itu sebelum pembelajaran maupun memberikan kelas tambahan dalam waktu 1 bulan ke depan untuk melatih kemampuan murid dalam numerasi. Oh iya, Bu. Siapa yang akan membantu Ibu merencanakan atau melaksanakan kegiatan numerasi ini ke depannya nanti, Bu? Eh, Nanti saya akan buat sendiri dulu, Pak. Lalu meminta persetujuan dari kepala sekolah, dan tentu juga saya harus meminta persetujuan dari orang tua murid. Ya, bagus sekali ya, Bu. Tindak lanjut yang ingin dilakukan, yang ingin melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah, orang tua siswa, itu adalah hal yang paling utama mesti harus memang kita lakukan sebelum bertindak di lingkungan sekolah kita. Jadi kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah Pak, secepatnya. Karena mengingat AMBK ini tidak lama lagi. Oh, oh iya Bu, menurut Ibu Neni, apa yang sudah didapatkan dari kegiatan atau percakapan kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir, Bu? Dari percakapan tadi saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang saya hadapi terkait nilai numerasi di rapor pendidikan sekolah rendah. Ya, alhamdulillah Bu Neni sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Neni akan membuatkan hasil ke depannya nanti. Dan jangan lupa segala kegiatan nanti yang direncanakan dan ditindaklanjuti, jangan lupa dicatat perkembangannya ya. Dan kita bisa bertemu kembali setelah pelaksanaan MBK untuk memastikan apakah kegiatan yang kita laksanakan sudah berhasil atau tidak. Baik, siap Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah memberikan solusi permasalahan saya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni. Bagaimana kabarnya nih malam ini Pak? Ya, alhamdulillah alhamdulillah sehat walafiat Bu. Saya berharap juga Ibu Neni ini
selalu dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Oh iya, kemarin Pak Adam ingin berbincang-bincang dengan saya nih. Kira-kira ada apa nih ya Pak? Begini Bu Neni, saya ini mempunyai permasalahan di kelas. Eh, atau peserta didik saya itu ada salah satu peserta didik yang laki-laki itu memiliki perilaku yang kurang baik, yang suka jahil dan usil serta mengganggu teman-teman khususnya perempuan, ya. Di mana di dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut, anak tersebut kadang-kadang itu langsung suka melempar barang-barang yang ada di tangannya seperti pensil, penghapus, dan mematahkan pensil temannya, mencolek temannya, dan lain-lain sebagainya seperti itu Bu. Saya mengharapkan ini anak-anak nanti di kelas saya itu untuk bisa berperilaku baik, karena ketika anak-anak yang diganggu itu secara spontan ketika diganggu dipatahkan pensilnya atau barang-barangnya dilemparkan, otomatis anak-anak itu akan menangis Bu. Seperti itu permasalahan saya Bu. Oh iya iya. Eh, jadi Pak Adam punya permasalahan bahwa ada seorang muridnya yang usil, Ya Bu. suka jahil kepada temannya, terlebih lagi kepada siswa perempuan ya, Iya sehingga betul. menimbulkan anak tersebut menangis ya Pak. Ya betul sekali Bu. Nah, apa yang diharapkan dari perbincangan kita malam ini Pak? Oh iya Bu, saya berharap dari percakapan atau obrolan kita pada malam hari ini mendapatkan solusi bagaimana cara untuk merubah sifat atau perilaku anak-anak yang ada di kelas saya itu, yang kita misalkan si A itu bisa berperilaku yang lebih baik Bu, seperti itu Bu. Oh iya, jadi berperilaku lebih baik lagi, tidak mengganggu temannya ya, seperti itu ya Pak Adam. Ya betul. Kemudian bisa juga berperilaku baik ataupun saling menolong. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, indikator baik apa menurut Pak Adam untuk mencapai harapan tersebut? Oh iya Bu, ini kan saya di kelas tinggi, kelas 6. Indikator baik menurut saya itu ada beberapa. Misalnya yang pertama, tidak mengganggu teman, kemudian saling membantu atau menolong sesama teman ketika ada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Nah itu Bu, Neni, indikator baik menurut saya di kelas tinggi. Oke, baik. Itu adalah pemaparan dari Pak Adam bahwasanya indikator baik itu adalah tidak mengganggu, saling tolong-menolong, dan punya rasa empati atau peduli terhadap temannya. Begitu ya Pak Adam? Iya Bu, Ap- betul. ya, apa sih yang bisa Pak Adam lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator yang menurut Pak Adam ya baik itu? Ya, terima kasih ya Bu. Pertama kali saya lakukan itu saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di depan anak-anak atau peserta didik saya nantinya. Nah, dari situ mereka akan mengungkapkan atau mengeluarkan ide-ide atau gagasan mereka sendiri. Apa kesepakatan kelas yang disepakati menurut anak-anak yang ada di kelas saya itu nanti. Misalnya disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati,
saling menyayangi. Itu salah satu kesepakatan kelas yang dibuat atau dibuat ya. Dan di mana kesepakatan kelas ini anak-anak harus bertanggung jawab dengan apa yang disepakati atau diyakini seperti itu, Bu. Sedangkan kalau yang kedua yaitu dengan cara bermain peran, ya. Itu dengan cara memutarkan video di depan anak-anak. Nah, dari pemutaran video itu tadi mereka anak-anak mengetahui apa peran yang baik terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalam video tersebut. Apakah dalam tokoh tersebut baik atau kurang baik, sehingga di dalam hati anak-anak itu menyadari ketika mereka berbuat salah atau berperilaku yang kurang baik, mereka mengetahui dampak atau akibatnya, ya. Mereka peroleh ketika berbuat kesalahan, ya. Yang seperti itu yang insya Allah akan saya lakukan, Bu, ke depannya. Luar biasa ini Pak Adam, langkah yang akan diambil. Kalau bisa saya rangkum di sini, Pak Adam tadi menyebutkan yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas, di mana ini adalah bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin bisa seperti rukun atau disiplin, seperti itu ya Pak. Iya, Nah, betul sekali, Bu. kemudian yang kedua, tadi untuk memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video dan juga anak-anak nanti akan bermain peran. Mana peran yang tokoh yang baik ataupun tokoh yang kurang baik. Mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku anak didik tersebut untuk mencontoh yang baik-baik saja. Seperti itu ya, Pak Adam. Ya, betul sekali, Bu. Jadi nanti itu bisa menimbulkan budaya positif di sekolah saya nanti, Bu. Oh iya, betul sekali, Pak. Ya. Dengan kesepakatan kelas, ya, itu maupun bermain peran, tujuannya nanti itu untuk membentuk budaya positif di kelasnya Pak Adam. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, kedua aksi rencana kapan nih bisa dilaksanakan kedua rencana tersebut, Pak Adam? Oh iya, Bu. Dari dua langkah yang saya rencanakan tadi, Bu, yang pertama kali saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas, Bu. Nah, itu yang pertama saya akan lakukan dalam waktu dekat ini, Bu, insya Allah. Oh iya. Kemudian nanti akan memutarkan video ya, Pak Adam? Ya, iya betul sekali, Bu. Yang selanjutnya itu memutarkan video, kemudian setelah itu anak-anak akan bermain peran sesuai dengan apa yang pernah dilihatnya atau yang pernah ditonton, Bu, tentang tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut. Iya. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kapan waktu ya? Bisa Pak Adam tentukan untuk membuat kesepakatan kelas segera mungkin, Pak. Kesepakatan kelas ya, Bu. Oh iya, Bu. Karena ini memang anaknya sudah agak lama untuk melakukan perilaku yang kurang baik. Jadi saya sebagai guru harus segera membuat atau mencarikan solusi bagaimana agar anak itu dapat berubah secepatnya agar menjadi lebih baik ke depannya. Insya Allah besok sudah saya bisa lakukan atau melaksanakan kegiatan membuat kesepakatan kelas, Bu. Luar biasa. Jadi langsung besok Pak Adam ya untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas seperti itu ya Pak Adam. Iya, Bu, betul sekali.
Dari awal sampai akhir tadi saya bisa simpulkan bahwa Pak Adam akan mengambil 2 langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas, dan akan, memutarkan video, buat peserta didiknya ya, Pak Adam. Nah, Iya, Bu. dari percakapan kita ini, Pak Adam, eee, mendapatkan apa dari obrolan kita malam hari ini? Oh iya, Bu, terima kasih sebelumnya juga, eee eee, Ibu Neni, karena pada malam hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya itu bisa menghadapi, peserta didik saya atau anak didik saya, yang berperilaku kurang baik. Eee, saya juga akan jadi tahu dan mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik yang memiliki perilaku kurang baik di dalam kelas. Olehnya itu saya sangat berterima kasih kepada Ibu Neni malam ini. Obrolan obrolan kita pada malam hari ini sudah sangat bermanfaat bagi saya, Bu Neni. Iya, sama-sama Pak Adam, luar biasa. Eee, Terima kasih, nanti kalau sudah membuat kesepakatan kelas, terus memutarkan video beberapa hari lagi, kita akan berbincang-bincang lagi ya, bagaimana perkembangan peserta didiknya Pak Adam. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama sebagai indikator baik, Pak Adam harapkan kepada peserta didik, seperti itu ya Pak Adam. Ya, betul, Kita Bu. bisa bertemu lagi untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Neni atas Sama, waktunya pada malam hari ini. iya, sama-sama Pak Adam.